Kekerasan sering terjadi di sekitar kita, baik itu kekerasan bullying, seksual, pengabaian, dan banyak lagi kekerasan-kekerasan yang lainnya. Topik kasus yang saya ambil hari ini adalah pengabaian terhadap anak di usia 3-5 tahun. Saya, Ririn Setiorini, mahasiswa semester 2 Universitas Terbuka Malang. Pengabaian terhadap anak termasuk penyiksaan atau kekerasan secara pasif, yaitu segala ketiadaan perhatian dari orang tua kepada anak-anak yang memadai, baik fisik, emosi, maupun sosial, sehingga mengakibatkan psikologis anak dan perkembangan anak terganggu. Gejala atau ciri-ciri dari pengabaian anak bisa kita lihat melalui yaitu anak menjadi suka menarik diri sehingga menjadikan anak pemurung dan pendiam. Perasaan was-was atau cemas dan khawatir itu juga terjadi pada anak yang mengalami pengabaian perhatian. Anak juga memiliki kinerja yang rendah, tidak seperti biasanya. Anak sulit bergaul karena perasaan curiga selalu muncul. Anak yang biasanya periang, suka berbaur dengan anak-anak, akhirnya menjadi menutup diri dan menjadi anak yang murung. Dengan melihat gejala-gejala tersebut, maka kita akan melakukan pengamatan. Pengamatan ini bisa meliputi bagaimana pola perilaku dan tindakan anak di dalam lingkup pengamatan. Hal ini lingkup sekolah. Pengamatan ini kita lakukan karena anak masih dalam kendali dalam lingkup sekolah. Satu contoh, kita bisa melihat bagaimana pola dan tindakan anak selama bermain, berinteraksi dengan teman-teman, apakah tindakan selama bermain maupun berinteraksi dengan anak-anak mengalami perubahan dari riang, ria, atau sebaliknya. Dalam kegiatan lain, kita bisa mengamati anak melalui alat bantu. Misalkan, bagaimana anak menggunakan alat permainan. Pada waktu anak gimana geraknya? Seperti biasa? Atau kok, wah takut? Atau cemas? Atau ragu-ragu? Contoh kasus ketika anak memegang barang yang takut. Ketika anak mewarnai, ada perasaan takut dimarahi seperti waktu di rumah. Kamu jangan ini, nanti coretan bagus, enggak bagus. Jadi anak merasa takut, campur was-was dan khawatir. Kita juga perlu mencari tahu kok sampai gitu kenapa ya? Sampai orang tuanya gitu kenapa ya? Nah, kita akan masuk dalam tahap konseling, yaitu meliputi kita akan wawancara pada anak. Dalam wawancara ini, kita bisa melihat apakah anak ini sedang bahagia, atau sedang sedih, atau sedang harap-harap cemas. Berdasarkan perilaku anak tersebut. Dalam tahap konseling ini, akhirnya kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan. Kita bisa memberikan motivasi pada anak, memberikan semangat pada anak, memberikan rasa percaya pada anak pada kita, dan memberikan anak perhatian yang lebih. Bukan pada anak saja kita mengkonseling, tetapi pada orang tuanya.
Pada orang tuanya, kita perlu memberikan co-parenting agar orang tua lebih memahami anak dan mengerti kebutuhan apa yang diminta anak. Kita juga perlu memberikan pengertian pada orang tua bahwa anak selalu membutuhkan perhatian mereka. Anak juga membutuhkan kasih sayang mereka, sehingga anak merasa diperhatikan, tidak diabaikan. Dan untuk orang tua lagi, agar lebih berhati-hati dengan pola asuh anak didiknya. Setelah tidak lupa, di sela-sela kegiatan observasi dan wawancara, kita juga membuat catatan-catatan. Salah satunya adalah tahapan perkembangan secara bertahap. Setelah itu, tentunya kita menuju tujuan akhir dari proses intervensi, yaitu memperbaiki karakter dan psikis anak. Sebagai penutup, setelah melihat video ini, diharapkan orang tua tidak lagi menganak, terutama anak berkebutuhan khusus. Juga mewaspadai apakah pola asuh dan tindakan yang bisa menuju pada pengabaian anak.